Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Juniko Asdianto dengan NIM 322423005, mahasiswa dari program studi pendidikan vokasional teknik mesin di Universitas ITB Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendapatkan materi mengenai salah satu alat ukur yang presisi, yang fundamental dalam bidang teknik dan pengukuran, yaitu mikrometer. Baik, video ini dibuat sebagai dari tugas mata kuliah pembongkaran dan perbaikan motor yang diampu oleh Bapak Fahmi Sudan Bahtiar MPD. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari mikrometer setrum. Mikrometer setrum ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat mengukur diameter atau ketebalan suatu benda, baik terutama bagi benda-benda berukuran kecil atau mikro. Dengan ini memiliki posisi 10 kali lipat dari jangkauan sorong. Alat ini cukup akurat guna menghitung benda dengan ukuran kecil. Baik, mikrometer atau biasa disebut mikrometer setrum ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil berbentuk plat dengan presisi yang cukup tinggi. Dan mikrometer ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, kali ini saya memakai mikrometer dengan ukuran 0,25 mm dikarenakan susah menjadi alat tersebut atau alat. Tapi tidak perlu khawatir, kita akan menjelaskan lebih lanjutnya. Untuk bagian-bagian mikrometer, saya izin Bapak dan teman-teman semua untuk merubah posisi kamera saya agar lebih jelas untuk menjelaskan hal tersebut. Baik, kembali lagi bersama saya Ferdi yang akan menjelaskan bagian-bagian dalam fungsi dari mikrometer setrum. Yang pertama yaitu frame. Frame ini menyerupai bentuk C atau U. Frame ini terbuat dari bahan logam tahan panas dengan desain yang cukup tebal dan kuat, bertujuan untuk minimalisir terjadinya pemuaian panjang yang bisa mengganggu proses pengukuran. Dan selain itu, frame ini juga dilapisi dengan lapisan plastik yang gunanya menghindari terjadinya transfer panas dari tangan pada saat mengukur terhadap logam saat pengukuran. Kemudian anvil. Anvil ini poros tetap yang berfungsi sebagai penahan saat sebuah benda yang akan diukur. Kemudian spindle ini poros gerak merupakan sebuah silinder logam yang digerakkan maju mundur, meninjau atau mendekati poros tetap. Kemudian lux nut atau pengunci, yaitu sebagai pengunci untuk menahan poros gerak agar tidak bergerak saat proses pengukuran suatu benda. Kemudian di sini juga ada sleeve. Sleeve ini merupakan batang logam, terletaknya skala utama dalam satuan milimeter. Kemudian thimble, yaitu merupakan batang logam yang dapat diputar berukuran lebih besar dari sleeve dan merupakan tempat terletaknya skala nonius atau skala putar dalam bentuk satuan milimeter. Kemudian yang terakhir yaitu bracket, berfungsi untuk menggencangkan poros jika sudah menyentuh benda dengan cara diputar searah jarum jam sampai dengan suatu bunyi ketukan logam tik untuk memastikan ujung poros gerak telah menempel sempurna dengan benda. Maka ratchet dapat diputar sebanyak 2-3 kali putaran. Kemudian kita akan membahas yaitu bagaimana proses kalibrasi pada alat mikrometer ini. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Kalibrasi adalah proses verifikasi bahwa akurasi suatu alat ukur sesuai dengan rancangannya.
Kemudian berdasarkan pengertian kalibrasi tersebut, tujuannya untuk fungsi kalibrasi adalah untuk memastikan akurasi atau ketelitian dari alat ukur tersebut, sehingga instrumen yang digunakan dapat menghasilkan pengukuran yang akurat. Setelah mengetahui pengertian kalibrasi ini, kemudian langkah-langkahnya saya akan jelaskan pada mikrometer sekrom. Yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu end-fillnya dan spindle-nya. Kita akan bersihkan terlebih dahulu dengan kain bersih atau kain lap. Kemudian kita putarkan tremble-nya secara perlahan sampai anvil spindle saling bersentuhan. Dan untuk saat ini mohon maaf karena alatnya ini ada rusak, jadi saya mohon izin Bapak untuk menjelaskan kerusakannya itu sudah nggak bisa lagi untuk dikalibrasi. Tapi tidak masalah, sini saya akan tetap menjelaskan bagaimana cara kalibrasinya. Baik, kita ulangi lagi. Pertama, bersihkan terlebih dahulu untuk anvil-nya, poros tetapnya, dan spindle porosnya gerak dengan kain yang bersih. Kemudian diputar tremble-nya secara perlahan, jangan terlalu berlebihan sampai anvil dan spindle-nya saling bersentuhan. Kemudian pastikan ratchet sampai berbunyi 2-3 kali sampai proses penaikannya itu cukup kuat. Kemudian lalu kita kunci spindle-nya dengan lock nut agar tidak bergerak. Mikrometer sudah kalibrasi, pastikan titik 0 pada tremble ini dan slave ini pada titik 0. Pastikan pada titik 0. Dan di sini bias kalau jika terjadi perpisahan seperti ini atau melebihi 0,01, yaitu kita bisa kalibrasi menggunakan kunci mikrometer, yang caranya itu kita ambil kuncinya, kita masukkan di lubang sini dan kita putarkan dimana sampai persisi dari tumbler ini di posisi 0 pada skala utamanya, posisi 0. Contohnya pada kali ini saya akan memberitahu atau menginformasikan cara membaca skala utama atau skala nonius pada alat mikrometer sekrom. Yang pertama yaitu di skala utama. Dari skala utama tersebut terdiri dari skala 1, 2, 3, 4, 5 mm dan seterusnya berada pada bagian atas. Ini boleh kita lihat di sini sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai tengah 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, ya 5,5 mm dan seterusnya yang berada di bagian bawah ini pada bagian skala utama. Kemudian untuk skala nonius atau disebut dengan skala putar terdiri dari 1 sampai dengan 50. Pada setiap skala putar atau skala nonius berputar mundur 1 kali putaran, maka skala utamanya bertambah 0,5 mm, sehingga dari logika tersebut dapat diperoleh satu skala putar sama dengan 1/100 mm atau sama dengan 0,01 mm. Mungkin ini saya berikan contoh cara membaca skala utama dan skala noniusnya. Kita ambil aja. Pertama kita pastikan pada pengukuran kita kunci dulu skrup penguncinya dan kita lihat pada skala utamanya
pada posisi 6, contohnya pada posisi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita lihat pada skala utama bagian bawahnya itu belum sampai melebihi garis tersebut. Dan kita baca di skala noniusnya. Skala noniusnya itu 44 mm karena masih di bawah garis. Kita baca dari skala utama pada garis sumbu di skala utama, ternyata di posisi di 44 mm seperti ini. Kemudian kita aplikasikan ke benda kerja. Saya sendiri. Saya ambil contoh dari plat nama saya sendiri. Baik, kita akan mengukur ketebalan dari plat nama saya sendiri. Kita pastikan putar sampai berbunyi pada 2-3 kali, lalu kita kunci dan kita tarik perlahan, lalu kita baca. Di sini kita bisa baca posisi skala utama. Saya bantu tulis posisi skala utama yaitu pada bagian 0. Kemudian di skala noniusnya kita perhatikan di angka 33 mm, karena kita lihat dari skala utama pada bagian bawah itu sudah melebihi garis bawahnya. Contohnya ini, mudah-mudahan kelihatan. Ini sudah melebihi, berarti itu sudah melebihi dari 50 mm. Baik, dari 50 mm ditambah dari 33 dari skala nonius, berarti yang didapat ada 88 mm. Jadi kita gabungkan dari 0,00 dan kita tambah dari 0,88 mm, berarti dapat diukur dari besar plat nama saya, dari tebal plat nama saya ini sendiri, itu didapat 0,88 mm. Mungkin seperti itu yang bisa saya praktekkan atau saya melakukan pengukuran pada alat ini. Mohon maaf pada alat ini terjadi kekurangan atau kerusakan, saya minta maaf. Baik, demikian penjelasan singkat saya mengenai fungsi, bagian-bagian dan cara membaca skala utama serta nonius pada alat ukur mikrometer. Saya menyadari keterbatasan alat dan kerusakan alat tersebut sehingga penyampaian saya juga belum sempurna. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian, terutama dalam mengejar kegiatan perkuliahan di bidang teknik dan cara membaca skala utama serta nonius pada alat ukur mikrometer. Dan saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini mungkin terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentarnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.